Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Namun dalam keberdosaan itu, debu tanah dimaknai dalam kematian, kesementaraan, kefanaan manusia. Maka firman-Nya berkata, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, engkau akan menjadi debu. Terima kasih Tuhan. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab Tuhan sendiri tahu apa kita, manusia. Tuhan ingat bahwa kita ini debu. Hanya debulah aku di alas kakimu.
Ya Bapa, ampunilah dosa kami. Kami bersyukur ya Tuhan, apabila kami boleh memasuki masa Prapaskah. Dalam peringatan Hari Rabu Abu ini, ajar kami untuk menyesali segala dosa dan salah kami. Ajar kami untuk hidup di dalam pertobatan senantiasa. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami. Di dalam Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa juga memohon. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk membimbing perenungan doa refleksi Hari Rabu Abu kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasal yang keempat. Saya mengajak kita sekalian untuk memperhatikan ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Efesus 4 ayat 14 dan 15, demikian firman Tuhan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya memberikan tema perenungan doa refleksi Rabu Abu pada hari ini dengan tema hidup benar tak pernah abu-abu. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan video sepanjang pujian hanya debulah aku diputar tadi, menunjukkan bagaimana manusia sedang mengolah tanah, atau istilah lain menggarap tanah, mengerjakan tanah untuk sebuah kehidupan daripada pohon dan pohon. Kalau saja kita sadar, seringkali pohon yang ditanam oleh manusia itu menghasilkan, kalau tidak buah, ya jenis makanan yang lain yang menjadi sumber hidup bagi manusia. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, Rabu Abu sendiri, peringatan Hari Rabu Abu itu mengajak kita untuk menyadari tentang siapa kita, manusia. Melalui pujian pembuka tadi kita diingatkan bahwa kita berasal dari debu. Kita juga hidup dengan mengerjakan tanah. Dan dari mengerjakan tanah itu kita memperoleh hidup. Dan kita akan mengakhiri hidup di dunia ini dan kembali kepada tanah asal muasal kita. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, untuk itulah tema berbicara tentang hidup benar tak pernah abu-abu. Itu berbicara bagaimana di dalam kesementaraan ini kita menjalani sebuah kehidupan sebagai orang benar. Hidup benar. Dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, kita tidak diombang-ambingkan oleh penyesatan. Artinya supaya kita tetap hidup di dalam jalan yang benar, bukan jalan yang sesat. Dan di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, berbicara tentang hidup benar dalam ayat ini diwakilkan dengan kehidupan yang berpegang teguh kepada kebenaran. Dan berbicara tentang hidup benar tak pernah abu-abu, di dalam ayat ini dijelaskan juga bahwa berpegang kepada kebenaran itu juga tetap di dalam kasih.
Maka saya sangat tertolong ketika membaca Alkitab atau ayat ini di dalam versi bahasa Inggrisnya. Dikatakan di sana, speaking the truth in love. Bagaimana kita memperjuangkan kebenaran juga tetap di dalam kasih. Terus membicarakan dan menyuarakan kebenaran, menghidupi kebenaran, itu di dalam kasih. Kita bisa mengingatkan orang bersalah. Kita bisa menasehati orang yang bersalah. Kita bisa membawa diri kita hidup dalam kebenaran, tetapi juga tidak melanggar prinsip kasih di dalamnya. Demikian sebaliknya, kita dapat mengekspresikan kasih kita kepada orang lain. Kita dapat mengekspresikan kasih kita kepada diri kita sendiri, tetapi tanpa bertentangan dengan prinsip kebenaran. Saya beri contoh ya. Kadang karena kita mengasihi seseorang, walaupun orang itu bersalah, maka kita menjadi enggan untuk berkata kebenaran. Kadang karena alasan kebenaran, kita tidak peduli dengan prinsip hidup di dalam kasih, saudara. Nah, saudara, kasih oleh Tuhan, kita mesti setuju, kita mesti tahu persis bahwa hidup benar itu tidak pernah abu-abu. Dia tidak pernah di tengah-tengah. Dia jelas benar dan salah, dia memilih apa yang benar dan tidak memilih apa yang salah. Dia jelas prinsip hidupnya, dia memilih apa itu yang dikehendaki Tuhan dan dia menolak apa itu dosa. Tapi sekali lagi, bagaimana menyatakan dan mewujudkannya dalam kehidupan ini? Supaya sekalipun kita menolak, sekalipun kita membenci dosa, tetapi kita tetap mengasihi orang-orang yang melakukan dosa. Kita menolak dosanya, tapi kita tetap menerima manusianya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, hari Rabu Abu mengingatkan tentang kefanaan kita, tentang asal muasal kita, juga berbicara tentang dosa yang pernah kita lakukan, tetapi Tuhan mengasihi kita dan mengampuni kita. Dengan cara apa, saudara? Yesus, Tuhan, Sang Pengampun, Sang Juru Selamat kita, dialah yang mendemonstrasikan bagaimana ia berpegang teguh kepada kebenaran, tetapi tetap di dalam kasih. Yesus selalu berbicara tentang kebenaran, tetapi tanpa mengabaikan prinsip kasih. Kalau kita mengingat dalam kisah, dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-8, ketika Yesus berjumpa dengan perempuan yang berzina, orang-orang menghendaki Yesus untuk menghukum perempuan itu, tetapi Yesus memilih untuk mengampuni perempuan itu. Itulah kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Tapi Yesus tidak berkompromi atau melanggar prinsip kebenaran. Maka di dalam ayat yang ke-11, Yesus pun mengingatkan kepada perempuan itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus mengasihi manusia yang berdosa sekalipun. Tetapi dengan tegas Yesus nyatakan, dosa melanggar kebenaran, jangan lagi hidup di dalamnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, kiranya melalui peringatan hari Rabu Abu ini, kita dipersiapkan, kita dihantar untuk memasuki masa Prapaskah, memperingati hari Jumat Agung, bagaimana kasih Tuhan itu mengampuni, menyelamatkan kita manusia berdosa. Sekalipun debu dan abu asal muasal kita, tetapi Tuhan menghidupkan kita, mengasihi kita, sehingga kita yang sudah mati di dalam dosa, kembali dihidupkan, dilahir barukan, dan mengenal hidup kekal oleh karena pengampunan daripadanya. Hidup benar tak pernah abu-abu. Kalau engkau memang
adalah pengikut Kristus, orang yang mengasihi Kristus, engkau akan belajar untuk tidak mengasihi dosa. Engkau akan belajar tidak mencintai dosa, sekalipun dosa itu terasa manis dan enak. Kalau saya boleh menggambarkan dengan sebuah ilustrasi, kenikmatan dosa itu semacam nasi goreng yang super nikmat, saudara. Tetapi di dalam kenikmatannya, rupanya nasi goreng itu dicampur dengan sedikit racun. Tidak merubah rasa, tetap enak, tetapi ia mematikan. Saudara, hidup benar tak pernah abu-abu. Jangan pernah memilih jalan yang tengah, ya, tetapi pilihlah dengan tegas. Aku memilih ikut Yesus. Dialah satu-satunya yang kuikuti, yang kuteladani, yang kusembah. Kiranya Tuhan memberkati kita memasuki masa Prapaskah ini. Mari kita bersatu dalam syafaat kita. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk pengampunan, keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tapi hari ini kami juga ditantang untuk kembali menyegarkan komitmen kami untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan, hidup di dalam jalan kebenaran, bukan di dalam jalan yang sesat. Untuk kami terus berpegang teguh pada kebenaran, sekaligus di dalam kasih, supaya kami menjadi orang-orang yang cakap untuk mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan ini. Kasih yang Tuhan kehendaki, kasih yang justru mendorong kami untuk terus menyuarakan kebenaran di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk menjadi orang-orang yang cakap untuk menyatakan, menyuarakan kebenaran itu tanpa melawan prinsip kasih sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami merangkul mereka yang bersalah. Biarlah kami boleh tetap dengan sabar membimbing mereka yang tersesat. Biarlah kami terus mendorong diri kami untuk terbuka dan juga mau menerima mereka yang bertobat dengan penuh sukacita, dengan kesungguhan, dengan hati yang terus mempermuliakan Engkau. Demikian juga kami membawa diri kami, ya Tuhan, hidup di dalam semangat pertobatan dari waktu demi waktu, dari saat demi saat. Biarlah kami senantiasa, ya Tuhan, merenungkan cinta kasih Tuhan, juga menyatakan cinta kasih Tuhan itu melalui kehidupan yang berani melepaskan pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kami, untuk berani mengakui kesalahan diri kami dan memohon maaf kepada orang-orang yang kami sakiti. Sehingga dengan demikian, ya Tuhan, nyatalah spiritualitas Paskah dalam kehidupan kami. Kami bukan orang-orang yang tidak bangkit dari kegagalan, tidak bangkit dari keterpurukan, tetapi di dalam iman kepada Kristus yang bangkit, biarlah kami juga mengalami kebangkitan rohani di dalam kehidupan kami. Kami memiliki daya juang yang sungguh untuk menolak dosa. Demikian juga memiliki daya juang yang sungguh untuk senantiasa hidup benar di dalam mengikut Engkau. Tuhan, tolonglah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa juga memohon. Amin. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan.
Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah yang Esa, yang mencipta dan memelihara ciptaannya. Ia yang menghidupkanmu, Ia yang menyelamatkanmu, dan yang memberimu hidup kekal, memberkati engkau sekalian hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Amin. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan titik embun, sabda penuh ampun. Tak layak aku tengada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Hanya debulah aku di